Pada kali ini, kami akan membahas seputar materi tentang audit TI, framework audit TI, standar manajemen risiko, dan standar manajemen proyek. Pada bagian pertama, kita akan membahas tentang audit TI. Konsep audit TI. Audit TI merupakan suatu proses kegiatan pemeriksaan, pengawasan, serta pengendalian terhadap sebuah infrastruktur TI dan aspek-aspek penggunaan TI oleh suatu organisasi yang meliputi infrastruktur, kebijakan, dan prosedur, aplikasi dan penggunaan data, termasuk keamanan informasi dan cyber security. Tujuan dari adanya audit TI adalah untuk mengevaluasi proses penerapan TI di sektor sistem internal agar dapat menambah nilai manfaat dan mengurangi risiko kerusakan. Aspek audit dalam sistem informasi sangat berkaitan dengan proses pemeriksaan sistem informasi pada tahapan input, pengolahan atau proses, dan output. Dalam prosesnya, audit TI terdiri dari beberapa langkah, yakni yang pertama pra-audit. Pada bagian ini, auditor TI terlebih dahulu memastikan dengan jelas mengenai lingkup dan tanggung jawab pekerjaan dari pihak auditi sebagai pihak yang sedang diaudit, termasuk definisi yang jelas tentang bidang fungsional dan isu-isu yang akan dibahas. Kemudian hal yang terpenting adalah kemudahan akan akses data dan informasi yang dibutuhkan oleh pihak auditor. Pada bagian kedua, yaitu tahap perencanaan. Dalam tahap ini, auditor TI harus memiliki pemahaman yang mendalam terlebih dahulu tentang struktur organisasi serta tanggung jawab yang terkait dengan pengelolaan TI. Mereka juga perlu memahami secara umum proses tata kelola TI yang sedang berjalan dalam organisasi tersebut, termasuk bagaimana keputusan itu dibuat, risiko dikelola, dan bagaimana sumber daya itu dialokasikan. Selain itu, auditor harus memperoleh informasi mengenai rencana strategi SP organisasi untuk memahami arah jangka panjang penggunaan TI dalam mencapai tujuan bisnis. Fokus utama dari audit tata kelola TI adalah menilai sejauh mana strategi TI organisasi selaras dengan strategi bisnisnya, serta mengevaluasi output dari komponen-komponen TI dan nilai tambah yang diberikan oleh TI terhadap organisasi. Tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, auditor TI melakukan analisis dan penilaian terhadap beberapa area kritis yang telah diidentifikasi sebelumnya. Ini termasuk proses perencanaan strategi bisnis, di mana auditor TI menilai kesesuaian rencana strategis bisnis dengan tujuan organisasi. Selain itu, auditor juga mengevaluasi proses perencanaan strategis TI untuk memastikan bahwa arah pengembangan TI sejalan dengan strategi bisnis yang telah ditetapkan. Pada tahap keempat, yaitu pelaporan, panduan audit tata kelola TI merekomendasikan bahwa laporan audit harus mencakup beberapa elemen utama. Pertama, laporan harus menjelaskan secara rinci prosedur penting yang telah ditetapkan oleh manajemen tingkat atas untuk menciptakan sistem pengelolaan TI yang efektif serta dokumen-dokumen pendukung terkait. Pada tahap kelima, yaitu proses tindak lanjut, auditor TI harus memastikan rekomendasi yang dibuat dalam laporan audit telah diterapkan. Pada bagian selanjutnya, yaitu teknik audit TI. Secara garis besar, teknik audit yang berkaitan dengan pemrosesan data elektronik yang berbasis komputer dapat dibagi menjadi: yang pertama, auditing around the computer. Pendekatan ini akan berfokus pada input dan output dari sebuah komputer dan memperlakukan komputer sebagai black box. Yang kedua, auditing through the computer. Pendekatan ini secara langsung menyoroti langkah-langkah pemrosesan dan prosedur pengeditan yang telah diprogram dalam sistem. Yang ketiga yaitu auditing with the computer. Pendekatan ini menggunakan baik mainframe atau microkomputer
untuk membantu di dalam melakukan langkah-langkah pada program audit terperinci. Prosesnya menggunakan teknologi informasi pada auditan. Selanjutnya kita akan membahas bagian kedua, yaitu framework audit TI. Audit TI membutuhkan suatu kerangka kerja yang didasarkan pada prinsip dan persyaratan akuntabilitas. Hal ini melibatkan beberapa elemen kunci yang mendukung struktur dan proses manajemen dalam memberikan jaminan bahwa strategi bisnis diselaraskan dengan tujuan bisnis dan konsisten dengan hukum serta peraturan. Berikut adalah beberapa framework yang dapat digunakan dalam proses audit TI, antara lain. Yang pertama yaitu COBIT. COBIT merupakan kerangka kerja audit TI terbaru dari panduan yang dikembangkan dan diperkenalkan oleh Hisaca. Hisaca sendiri adalah sebuah organisasi. COBIT membantu organisasi dalam mengelola dan mengontrol teknologi informasi secara efektif. COBIT juga fokus pada aspek kontrol internal dalam pengelolaan TI, termasuk pengendalian keamanan, kepatuhan, dan manajemen risiko. Yang kedua yaitu COSO. COSO merupakan salah satu panduan kerangka kerja dalam audit TI yang diperkenalkan pertama kali pada tahun 1992 sebagai standar operasional prosedur untuk menjalankan proses kontrol pelaksanaan TI yang baik, sehingga perusahaan dapat mewujudkan tujuan bisnis mereka dengan mengurangi adanya risiko kegagalan yang mungkin terjadi. Yang ketiga yaitu ITIL. ITIL adalah metode kerja yang banyak digunakan untuk pengelolaan layanan TI dalam perusahaan yang memiliki fokus pada proses kegiatan menyelaraskan layanan TI dan menjadi kebutuhan bisnis perusahaan. ITIL akan memberikan gambaran bagaimana suatu urutan prosedur, penugasan, dan daftar pemeriksaan yang dapat diimplementasikan oleh sebuah organisasi perusahaan untuk membangun hubungan tujuan bisnis perusahaan dengan strategi bisnisnya. ITIL fokus pada pengelolaan proses dan layanan TI sesuai dengan kebutuhan bisnis serta meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan TI. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas tentang strategi dalam tata kelola TI, masih di bab yang sama yaitu bab framework. Tata kelola TI merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang mencakup sebuah kerangka berisi kebijakan, prosedur, dan kumpulan proses-proses. Tata kelola TI menjadi hal yang penting bagi perusahaan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai tujuan mereka dengan memberikan tambahan nilai bisnis melalui penyimbangan keuntungan dan risiko TI beserta proses-proses yang ada di dalamnya. Mereka bertanggung jawab terhadap arah strategi organisasi, kemudian memastikan tujuan organisasi dapat tercapai dan sumber daya organisasi telah dimanfaatkan dengan tepat. Tata kelola TI juga membutuhkan pengaturan yang tepat untuk menggabungkan strategi TI dan pemanfaatan sumber daya TI untuk memberikan keuntungan yang kompetitif bagi organisasi. Maka secara tidak langsung, tata kelola TI menggunakan prinsip-prinsip tata kelola organisasi terhadap unit TI. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas mengenai fokus area tata kelola TI, masih di bab sama yaitu bab framework. Fokus area tata kelola TI adalah menyelaraskan tujuan bisnis dengan menggunakan TI sehingga tujuan bisnis dapat dicapai dengan mudah
dan investasi yang dikeluarkan dalam penggunaan TI secara konsisten dapat kembali menjadi modal bagi organisasi. Fokus area tata kelola TI dibagi menjadi 5 bagian, yaitu strategic alignment, value delivery, resource management, reach management, and performance measurement. Menurut IT Governance Institute atau ITGI yang mengatakan bahwa tata kelola TI terdapat 5 area yang menjadi fokus perhatian, yaitu yang pertama, penyesuaian strategis atau strategic alignment. Penerapan TI harus mendukung pencapaian misi perusahaan. Strategi TI harus benar-benar mendukung strategi bisnis perusahaan. Yang kedua, penambahan nilai atau value delivery. Di sini penerapan TI harus memberikan nilai tambah bagi pencapaian misi perusahaan. Yang ketiga yaitu pengelolaan risiko atau risk management. Di sini penerapan TI harus disertai dengan identifikasi terhadap risiko-risiko TI sehingga dapat mengatasi dampak yang ditimbulkan olehnya. Risiko penerapan TI dapat berupa virus, penyalahgunaan hak akses, kesalahan atau kerusakan sistem pendukung, dan lain-lain. Yang keempat yaitu pengelolaan sumber daya atau resource management. Penerapan TI harus didukung sumber daya yang memadai dan penggunaan sumber daya yang optimal. Yang kelima yaitu pengukuran kinerja atau performance measurement. Penerapan TI harus diukur dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa investasi dan kinerja TI sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Yang ketiga adalah standar manajemen risiko. Apa itu standar manajemen risiko? Standar manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang mungkin dihadapi oleh suatu organisasi. Risiko dapat berupa apapun yang dapat berdampak negatif pada pencapaian tujuan organisasi. Standar manajemen risiko menyediakan kerangka kerja untuk membantu organisasi menerapkan proses manajemen risiko yang efektif. Ada beberapa standar manajemen risiko yang berbeda, tetapi yang paling umum adalah ISO 31000. Dalam penerapan standar manajemen risiko, ada beberapa standar manajemen proyek yang umum dipakai. Antara lain yang pertama ialah ISO 31000. ISO 31000 merupakan panduan untuk mengelola risiko yang terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama, prinsip-prinsip dasar, bagian kedua, kerangka kerja, dan bagian 3, langkah-langkah prosesnya. Yang kedua ialah COSO ERM. COSO ERM merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk membantu perusahaan untuk mengelola risiko secara efektif, terstruktur, dan terintegrasi. Yang ketiga adalah AS/NZS 4360. Standar ini disiapkan oleh Komite Bersama Standar Australia dan Standar New Zealand. Ini menyediakan kerangka kerja umum untuk menetapkan konteks, mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengelola, memantau, dan mengkomunikasikan risiko. Yang keempat adalah ISO IEC 27001. Ini merupakan standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi. Manfaat standar manajemen risiko. Standar manajemen risiko memiliki banyak manfaat, antara lain, yang pertama, membantu organisasi untuk mengidentifikasi dan menilai risiko secara lebih efektif. Yang kedua, membantu organisasi untuk mengembangkan strategi mitigasi risiko yang lebih efektif. Yang ketiga, membantu organisasi untuk melacak kemajuan dalam manajemen risiko. Yang keempat, meningkatkan pengambilan keputusan. Yang kelima, mengurangi kerugian. Yang keenam, meningkatkan pencapaian tujuan. Yang keempat, standar manajemen proyek. Pengertian manajemen proyek. Manajemen proyek adalah suatu pendekatan untuk merencanakan, mengelola, dan menyelesaikan suatu proyek yang dilakukan secara terstruktur dengan batasan waktu, anggaran, serta sumber daya yang telah ditetapkan. Dalam memastikan tujuan proyek dapat tercapai secara efisien dan efektif, maka akan melibatkan penggunaan metodologi
teknik, dan alat yang sesuai dengan tujuan proyek. Ada beberapa unsur kunci dalam pengertian manajemen proyek. Yang pertama, tujuan jelas. Manajemen proyek mempunyai tujuan yang jelas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan tepat waktu, sesuai dengan anggaran yang ditentukan, dan dengan memenuhi kualitas yang diinginkan. Yang kedua, terstruktur. Pendekatan yang terorganisir dengan membagi proyek menjadi tahapan yang terukur dan perencanaan yang jelas untuk setiap fase. Yang ketiga, pengelolaan risiko. Mengurangi kemungkinan terjadinya masalah terhadap proyek dengan cara mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko. Kedua, metodologi manajemen proyek. Metodologi manajemen proyek adalah suatu pendekatan berupa kerangka kerja yang dapat digunakan oleh manajer proyek untuk dapat merencanakan, melaksanakan, dan menyelesaikan suatu proyek dengan sukses. Berikut beberapa metodologi terkenal dalam manajemen proyek meliputi 1. Metode tradisional atau waterfall. Yang kedua, metode agile. Yang ketiga, Scrum. Yang keempat, Kanban. Yang kelima, Prince 2 atau Project and Control Environment. Yang keenam, PMBOK atau Project Management Body of Knowledge. Manajer proyek dapat memilih metodologi yang paling cocok dengan kebutuhan proyek, tingkat kompleksitas, dan kebutuhan tim. Organisasi juga dapat mengadopsi pendekatan campuran yang menggabungkan elemen dari beberapa metodologi untuk memenuhi kebutuhan spesifik proyek yang dikembangkan. Ketiga, etika dan tanggung jawab sosial dalam manajemen proyek. Etika dan tanggung jawab sosial memainkan peran penting dalam manajemen proyek. Berikut adalah bagaimana kedua aspek ini berdampak dalam konteks manajemen proyek. Yang pertama, etika dalam manajemen proyek. Kepatuhan terhadap prinsip etika, manajer proyek diharapkan untuk beroperasi dengan integritas, kejujuran, dan transparansi. Pengelolaan konflik kepentingan. Memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak didasarkan pada kepentingan pribadi, tetapi pada kepentingan proyek dan organisasi secara keseluruhan. Kerangka kerja etika. Menerapkan kerangka kerja etika dalam pengambilan keputusan proyek yang berdampak pada pemangku kepentingan atau stakeholders proyek. Kebijakan anti korupsi. Menghindari dan mengulangi praktik korupsi dalam pelaksanaan proyek. Kedua, tanggung jawab sosial dalam manajemen proyek. Ini meliputi konsiderasi terhadap dampak sosial, praktik berkelanjutan, keterlibatan dengan pihak terkait sosial, pertimbangan hak asasi manusia. Yang ketiga, penerapan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dalam proyek. Ini meliputi pengintegrasian prinsip CSR dan keterlibatan dengan komunitas. Pengintegrasian prinsip CSR yaitu memperhatikan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial atas perusahaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proyek. Keterlibatan dengan komunitas yaitu berinteraksi dengan komunitas lokal atau kelompok yang terpengaruh oleh proyek untuk mendengarkan kekhawatiran mereka dan mencari solusi bersama. Yang keempat, transparansi dan pelaporan. Di dalam transparansi dan pelaporan ada 2 poin. Poin yang pertama, komunikasi terbuka, yaitu memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada semua pemangku kepentingan terkait proyek. Dan poin yang kedua, pelaporan hasil dan dampak. Di sini, tim melakukan pelaporan secara transparan mengenai hasil proyek dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.